Di sini ada dijelaskan tentang the cash flow quadrant atau aliran uang masuk ya. Ini adalah buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki, peneliti dan penulis buku yang membahas tentang cash flow quadrant. Dan ini juga termasuk salah satu paradigma. Nah, menurut Robert T. Kiyosaki, cash flow quadrant atau aliran uang masuk atau aliran penghasilan dibagi ke dalam 4 kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, kuadran 1 dan 3 itu disebutnya kuadran kiri. 1 dan 3. Kita bahas kuadran kiri ini apa? Kuadran kiri ini adalah pekerjaan ya, pekerjaan atau penghasilan atau uang masuk yang kita dapat dari cara membarter atau menukar. Membarter tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, dan biaya kita dengan uang. Kita tukar. Kita tukar tenaga kita, waktu, pikiran, biaya dengan uang. Nah, contohnya kuadran 1. Kuadran 1 ini kuadran kiri ya. Nah, contoh kuadran 1 adalah employee atau karyawan. Karyawan bos. Orang yang bekerja dengan orang lain. Nerima gaji. Ya, dia membarter tenaganya, waktunya, pikiran, dan biaya dengan gajinya. Contoh kalau karyawan bekerja ya, berangkat, dia serahkan waktunya untuk perusahaan. Betul ya? Nanti dapat gaji. Dia punya tenaga, diserahkan tenaganya untuk pekerjaannya, untuk perusahaan. Pikirannya dia serahkan untuk perusahaan selama bekerja. Supaya apa? Nanti dapat uang. Itu adalah kuadran 1. Kuadran 1, kuadran kiri. Ya, bekerja dengan orang lain atau makan gaji. Nah, di sini untuk menjadi karyawan bos atau karyawan orang lain itu modalnya kecil, ya enggak? Mungkin modalnya beli seragam ya kalau nggak dikasih, atau bikin lamaran ya cuman beli secari kertas, materinya mungkin, amplopnya mungkin, modalnya kecil. Pakai ijazah, pakai, tapi ijazah bukan kita yang ngeluarin modal ya. Ijazah itu belajar dulu orang tua kita yang mengeluarkan biaya. Dan itu ya, bukan modal atau biaya untuk jadi karyawan gitu ya. Nah, modalnya kecil, terus resikonya jadi karyawan juga kecil. Apa resiko jadi karyawan? Kalau nggak dipecat ya di PHK, iya nggak? Kalau dipecat berarti melakukan kesalahan. PHK kalau perusahaan mengalami suatu kondisi gitu ya. Nah, kenapa resikonya kecil? Karena kita pasti berusaha bekerja memberikan yang terbaik dan kita menghindari masalah ya nggak? Nah, mungkin kita kerja melakukan kesalahan terus-menerus, pasti kita berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya ya, supaya kita tidak dipecat gitu ya. Nah, makanya resikonya kecil, tidak besar. Terus apa lagi di kuadran 1? Modal kecil, resiko kecil, hasil pun relatif ya. Relatif itu cuma cenderung kecil. Hasil relatif kecil. Bisa kok jadi karyawan gajinya besar, bisa. Tapi nggak semua orang yang bisa seperti itu. Mungkin kalau untuk karyawan mendapatkan gaji yang besar, mungkin ijazahnya harus pendidikan tinggi, skillnya harus luar biasa, ya enggak. Tapi rata-rata umumnya ya kita terimanya UMR. UMR itu kategorinya gaji besar atau kecil? Kecil, teman-teman. Kenapa UMR kecil? Dari namanya saja UMR, U-nya upah, M itu apa? Minimum. Namanya upah minimum artinya yang terendah, teman-teman. Makanya UMR itu kecil. Kalau di atas UMR ya mulai lumayan gitu ya, bukan minimum gitu. Tapi kan rata-rata kita terimanya UMR, ya enggak? Kecuali kita punya kelebihan yang luar biasa, pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Makanya modal kecil, resiko kecil, hasil relatif kecil, cenderung ya, tidak juga, tapi cenderung kecil. Kita bahas sekarang kuadran 3 yang masih sama-sama kuadran kiri. Nah, kuadran 3 ini uang yang kita hasilkan sama dengan membarter tenaga, waktu, pikiran, dan biaya kita dengan uang. Tapi kuadran 3 ini adalah self-employee atau wirausaha atau bekerja untuk diri sendiri. Contohnya apa? Bisa pedagang, bisa petani, ya, bisa buka warung, dagang di pasar, punya ruko, itu adalah self-employee atau bekerja untuk diri sendiri. Bertani, beternak itu sama-sama di kuadran kiri. Karena kita barter tenaga kita, waktu kita untuk pekerjaan atau untuk dagangan kita, ya, supaya nanti menghasilkan uang. Nah, bedanya di kuadran 3 ini modalnya besar, Bapak Ibu. Untuk bikin usaha itu modalnya besar ya dibanding menjadi karyawan. Modalnya lebih besar. Ya enggak? Buka usaha, buka warung, buka toko itu modalnya besar, keluarnya berkali-kali. Ya enggak?
Kita nggak bisa hentikan modalnya. Kalau kita hentikan modalnya keluar, kita berhenti dagangnya, ya nggak? Kita nggak bisa hentikan modal keluar kalau di sini. Nah, modalnya itu besar. Yang kedua, resikonya pun besar. Resiko nggak laku, resiko rugi, kehabisan modal, bangkrut. Jadi ya resikonya lebih besar dibanding menjadi karyawan. Betul ya? Nah, itu adalah kuadran kiri yang kuadran 3. Terus hasil di sini, hasil relatif besar, cenderung. Nah, kalau dibilang relatif itu nggak mesti juga gitu, hanya cenderung besar. Kenapa? Modalnya besar. Tapi kalau usahanya modalnya kecil, ya hasilnya juga kecil gitu kan. Makanya bahasanya adalah relatif ya, hasil relatif besar. Tapi di sini adalah kuadran kiri ini bergantung kepada faktor manusia dan kondisi lingkungannya, ya enggak? Ya tenaga, ya kesehatan, usia, kadang biaya atau modal dan kondisi. Salah satu pincang kita nggak punya tenaga lagi, udah kita tidak bisa bekerja, ya enggak? Kita kurang sehat, kita tenaganya sudah berkurang, usia semakin senja, kita tidak bisa bekerja lagi. Nah, di kuadran kiri ini adalah aliran uang masuk di saat kita bisa bekerja. Kita bisa bekerja, ada uangnya, kita berhenti bekerja, berhenti uangnya. Itu kuadran kiri. Coba kita, misalkan karyawan, coba nggak datang sehari, pasti gajinya dipotong. Pedagang tutup tokonya sehari, pasti hilang penghasilan hari itu. Betul ya? Artinya kalau kita bekerja di kuadran kiri, kita tidak pernah berencana untuk berhenti. Karena kalau kita berhenti, uangnya pun berhenti. Jadi terus kapan kita berhentinya? Kita tidak pernah berhenti kecuali kita tidak sanggup lagi. Nah, kuadran kiri ini akan memaksa kita bekerja keras sampai tua, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita punya pekerjaan yang lebih bagus, jadi karyawan sebuah perusahaan. Pertanyaannya, apakah selamanya? Tentu tidak ya. Ada dua faktor yang nanti bisa menghentikan kita bekerja, yaitu usia dan tenaga atau kesehatan. Ya enggak? Sebagus-bagusnya karyawan adalah bisa bekerja sepanjang usia produktifnya. Itu adalah sebagus-bagusnya karyawan. Ya, banyak juga orang yang tidak bekerja lagi padahal usianya masih produktif. Ya enggak? Nah, kalaupun kita bekerja sepanjang usia produktif, ada saatnya perusahaan akan mempensiunkan kita. Mungkin di usia 55, 56, dan seterusnya. Ya enggak? Nah, pertanyaannya, di saat kita memasuki usia pensiun dan kita dipensiunkan oleh perusahaan, tidak dipakai lagi tenaga dan jasanya, pertanyaannya adalah apakah benar kita itu pensiun? Kan pensiun artinya apa? Retire, berhenti atau istirahat. Pertanyaannya apakah benar kita istirahat di saat kita sampai usia pensiun? Tidak, Bapak Ibu. Kita tidak benar-benar pensiun, hanya istilah pensiun, pensiun dari PNS, pensiun dari perusahaan swasta, pensiun dari bos kita. Bukan pensiun. Kenapa? Kalau kita benar-benar pensiun, istirahat, diem, kita nggak punya penghasilan. Sementara kita masih hidup, masih banyak kebutuhan. Betul ya? Akhirnya pensiun itu hanya istilah. Kita tetap cari kerja lagi. Walaupun usia sudah senja, tenaga nggak seperti dulu. Tapi kalau kita nggak lakukan sesuatu, kita nggak bisa makan, nggak bisa beli beras, nggak bisa beli listrik, nggak bisa macam-macam. Ya nggak? Sementara anak kita belum tentu bisa menghidupi kita. Akhirnya kita dipaksa kerja lagi. Mungkin tadinya jadi karyawan, begitu selesai, udah nggak dipakai, kita jadi wirausaha. Ya nggak? Sampai kapan? Ya sampai kita nggak sanggup lagi. Sampai mungkin ajal menjemput. Sebelum ajal menjemput, kita masih bekerja terus. Ya, karena banyak, coba lihat, subuh-subuh di pasar masih banyak ketemu orang sudah sepuh, sudah tua, masih ngangkut manggul barang dagangan. Padahal sudah gemeteran orangnya. Pak, kek, istirahatlah kek. Kenapa masih kerja, masih dagang? Ya karena itu terpaksa. Kenapa? Kalau dia nggak dagang, nggak punya uang. Anak-anaknya belum tentu bisa menghidupin dia. Nah, makanya kuadran kiri ini akan memaksa kita kerja keras sampai kita tua atau sampai kita tidak sanggup lagi. Kecuali penghasilan kita selama kita bekerja jadi karyawan ataupun kita berdagang, penghasilan itu betul-betul mumpuni, besar, bisa kita ciptakan aset di sana, baru nanti kita bisa istirahat di usia tua kita. Tapi kalau penghasilan kita di karyawan, jadi pedagang, petani, peternak, ternyata tidak bisa menjamin masa tua kita, sudah pasti kita terpaksa bekerja keras terus sampai tidak mampu lagi. Nah, pertanyaannya, apakah kehidupan masa tua seperti itu yang kita inginkan? Tentu tidak, ya enggak?
Dan apakah betul apa yang kita kerjakan sekarang ini bisa menjamin masa tua kita? Bangun aset yang menghasilkan lagi, misalkan bikin kos-kosan, ya enggak? Kita nanti istirahat, tiap bulan ada yang kasih uang. Bisa nggak penghasilan kita sekarang bangun aset seperti itu yang menghasilkan uang lagi nanti di masa tua kita? Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, bagaimana? Apa yang akan kita lakukan nanti di masa kita sudah tua, sudah senja? Masih kerja keras, Bapak Ibu. Nah, itu adalah kuadran kiri. Karena membarter. Kalau sudah nggak bisa yang kita barter, tenaga udah nggak ada, ya udah kita nggak bisa bekerja, berhenti juga uangnya. Tapi kita masih hidup. Nah, akhirnya kita jadi beban orang lain, ya enggak? Nah, itu akan terjadi. Tapi insya Allah kita sudah ketemu peluangnya untuk mempersiapkan masa depan dan masa tua kita. Nah, kita bahas kuadran kanan, ya enggak? Kuadran 2 dan 4. Kuadran 2 ini penghasilan yang kita dapat bukan dengan cara bekerja keras membarter. Bukan. Di sini kita bekerja keras dan bekerja cerdas. Apa yang kita kerjakan? Kita bekerja membangun sistem. Kerja kerasnya hanya di awal, ya, sampai sistemnya berjalan. Cuman gitu aja. Nah, di saat sistemnya berjalan, apa yang terjadi? Ada sistem yang bekerja untuk Anda. Ya, ada sistem yang bekerja. Padahal Anda sudah tidak kerjakan lagi, tapi sistem bekerja untuk Anda. Penghasilan Anda tetap mengalir, walaupun Anda sudah tidak kerjakan lagi. Nah, itu adalah kerja dengan sistem di kuadran kanan. Contohnya kerja dengan sistem apa? Yang pertama adalah corporate atau franchise. Corporate ini kita bikin atau bangun perusahaan. Bangun perusahaan, kita setting sistemnya, mau di bidang apa, mau produksi apa, siapa yang mengerjakannya, bagaimana distribusinya, bagaimana pemasarannya, itu kita bangun sistem di awal. Di saat berjalan, kita sebagai owner tidak perlu ada di sana, ya enggak? Kita kemana? Kita main sepeda tapi di Eropa gitu. Perusahaan kita sudah jalan, uang ngalir tiap bulan, ya. Tapi pertanyaannya, bikin perusahaan seperti itu apakah kita punya kemampuan secara modalnya, secara lain-lainnya, ya enggak? Kan belum tentu, ya. Berarti corporate atau membangun perusahaan belumlah pilihan untuk kita, ya enggak? Kedua, ada lagi bekerja bangun sistem, yaitu franchise atau join rekanan merek. Contoh franchise banyak. Restoran McD, KFC, Pizza Hut, atau Swalayan Indomaret, Alfamart, itu franchise. Jadi kita bisa, setiap orang bisa punya restoran McD. Setiap orang bisa punya toko Alfamart. Yang penting punya modalnya, join franchise sama pemilik merek, ya enggak? Nah, di saat kita punya toko Alfamart, pertanyaannya, apakah kita sibuk bekerja di sana? Jadi kasirnya misalkan, jadi pelayannya tokonya? Enggak, ya. Apakah kita sibuk ngisi toko kita, belanja di grosir, isi toko Alfamart kita? Enggak, ya. Karena ada sistem yang berjalan di situ. Kita tinggal menerima laporan, menerima uang setiap bulan. Nah, itu bekerja dengan sistem. Tapi pertanyaannya, join franchise, berapa modalnya? Ratusan juta, Bapak Ibu. Kalau punya modalnya silakan join franchise, itu bagus. Kenapa? Itu passive income. Kita nggak perlu repot-repot gitu, ya. Nggak perlu jadi pelayan toko, jadi kasir, nggak perlu belanja ke grosir untuk ngisi toko kita, karena sistemnya sudah ada. Ya. Nah, cuman pertanyaannya, apakah betul untuk membangun sistem kita mampu untuk join franchise gitu, ya. Kalau enggak, berarti bukan solusi juga. Nah, berikutnya apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk membangun sistem? Ada, ya, yaitu apa? Menjadi pebisnis network marketing. Nah, modalnya kecil, resikonya kecil, cara kerjanya sederhana, dengan hasil yang luar biasa. Itu juga bekerja bangun sistem, Pak. Nah, network marketing, tapi pilihlah yang syariah. Nah, PTBS ini salah satu network marketing, ya, tapi jauh beda dengan MLM, ya, karena kita disebutnya PLBS atau penjualan langsung berjenjang syariah. Banyak perbedaannya dengan multi level marketing lainnya, ya. Tapi membangun sistem di bisnis network marketing inilah yang terjangkau bagi kita. Nah, makanya kita harus maksimalkan. Kalau enggak, nanti kita stuck di kuadran kiri. Kalau bisnis ini enggak kita maksimalkan, nanti kita akan berakhir di kuadran kiri. Dan akan bagaimana kehidupan kita ke depannya nanti. Ya enggak? Di saat kita sudah senja. Atau tiba-tiba kita enggak punya waktu lagi. Dipanggil sama Allah. Ya enggak? Apa yang terjadi sama anak-anak kita? Kita enggak bekerja lagi, uangnya juga berhenti. Apa yang terjadi sama keluarga kita? Gitu.
Nah, jangan sampai kita berakhir di kuadran kiri dan ini akan menyulitkan kita nanti gitu. Segeralah bangun kuadran kanan. Dan inilah analisa dari Robert T. Kiyosaki. Rahasia orang-orang sukses, rahasia orang-orang kaya itu tidak pernah mau mengandalkan kuadran kiri, Bapak Ibu. Itu rahasia orang sukses. Tapi kita tahunya cuma kuadran kirinya doang. Kita nggak paham kuadran kanan. Makanya banyak kita mengandalkan kuadran kiri selama hidup kita. Sehingga akhirnya kita dipaksa kerja keras sampai tua. Padahal kita sudah capek, kita sudah lelah, tenaga udah nggak seperti dulu. Betul ya? Tapi kita terpaksa tetap cari uang. Kenapa? Karena kita mengandalkan kuadran kiri dari dulu sampai sekarang. Kita tidak persiapkan masa tua kita. Kita tidak bangun sistem. Nah, makanya orang sukses itu rahasianya adalah mereka bangun sistem. Nah, itu di kuadran kanan, kuadran 2 dan 4. Kuadran 4 sekarang sama, ini juga bekerja dengan sistem, tapi di sini sistem uang adalah uang yang bekerja untuk Anda. Contohnya apa? Investasi atau menjadi investor. Tapi ini investasi yang beneran ya, bukan investasi bodong yang pakai aplikasi di handphone, itu bohong ya, itu kita dimainin. Di awal kita dikasih dulu menang, nanti berikutnya kita bangkrut ya. Nah, investasi di sini adalah investasi di perusahaan-perusahaan resmi, perusahaan besar ya. Cuman investasi di sini kan nggak bisa 5 juta, 10 juta gitu ya. Nah, jadi pilihan terbaik kita saat itu adalah bangun sistem di network marketing. Nah, kalau investasi membutuhkan modal yang sangat besar gitu ya, resikonya juga ada. Nah, kuadran kanan akan menghasilkan penghasilan yang tidak berhenti walaupun Anda sudah berhenti bekerja. Anda berhenti mengerjakannya, tapi uangnya tetap mengalir. Nah, kalau sekarang Anda masih memaksimalkan kuadran kiri tapi mengabaikan kuadran kanan, segeralah sadar, segeralah maksimalkan. Jangan kuadran kanan ini tidak disentuh. Kenapa? Karena kalau kita berlama-lama nanti lama sistemnya jadi, ya enggak? Kita bangun sistem, maka percepatlah bangun sistem supaya secepatnya juga bisnis network marketing kita ini, bisnis PTBS ini bisa menghasilkan pasif income buat Anda seperti yang sudah saya rasakan. Walaupun belum sebesar top leader kita, tapi saya sudah merasakan yang disebut pasif income ya. Nah, pasif income PTBS bukan berarti benar-benar pasif. Enggak, tetap ada yang harus kita lakukan yaitu pembinaan. Kalau kita tidak bina, mitra-mitra kita tidak bisa prospek, tidak bisa berbonus. Di saat kita tidak berbonus, kita sudah pasti tidak berbonus juga. Nah, cuman kalau kita sudah sampai level membina, itu pekerjaan kita lebih ringan dibanding di saat kita memulai. Makanya jangan berlama-lama. Kalau kita sudah ada di PTBS, maksimalkan secepatnya sistem berjalan. Kenapa? Di saat sistem berjalan, kita kendor, uangnya tetap ngalir ke rekening, teman-teman. Nah, itu yang sudah saya rasakan dan Pak Erdi dan beberapa banyak mentor-mentor kita yang sudah merasakan hasil di bisnis ini. Karena tidak berlama-lama, secepatnya membangun yang disebut sistem. Sistem apa yang kita bangun? Sistem duplikasi. Makanya secepatnya bangun kuadran kanan. Jangan sampai kita stuck di kuadran kiri yang melelahkan, teman-teman. Coba bayangkan, sekarang kerja kita capek nggak? Capek. Tapi karena kita masih kuat, tenaga kita masih kuat, kesehatan kita masih bagus, kita bisa lakonin. Tapi bayangkan nanti 10 tahun lagi ke depan, 15-20 tahun lagi ke depan, apakah masih bisa kita melakukan kerjaan yang sama seperti sekarang? Pasti enggak. Nanti kita akhirnya apa? Apapun yang bisa kita kerjakan semampu kita. Dan kakek-kakek yang masih dagang, kalau kita tanya, waktu mudanya pasti pernah bekerja, mempunyai pekerjaan yang jauh lebih baik dibanding sekarang. Waktu mudanya, iya. Tapi sekarang kenapa seperti ini? Ya enggak? Ya karena dia nggak mampu lagi secara kemampuan, tenaga, usia nggak mampu. Yang bisa dia kerjakan cuma seperti ini. Dan penghasilannya juga semakin menurun. Sementara bertambahnya usia, kita itu kebutuhan bukan bertambah kecil, tapi bertambah besar. Di saat tua kita sudah mungkin kesehatan nggak sama, mulai banyak sakit-sakitan, butuh biaya berobat. Tapi kemampuan kita sudah menurun kalau kita stuck mengandalkan kuadran kiri. Makanya kita sudah berada di kuadran kanan, kita punya peluang bangun kuadran kanan, jangan sampai disia-siakan, jangan sampai waktu dibuang-buang. Ya enggak? Jangan sampai nanti penyesalan. Terjadi sesuatu dulu baru kita menyesal. Ya enggak? Jangan sampai ya. Makanya di saat kita masih punya waktu, masih punya kesempatan, masih punya tenaga, maksimalkan bisnis PTBS supaya secepatnya sistem berjalan
di saat sesuatu terjadi, bisnis ini sudah bisa menopang hidup kita. Itu yang kita kejar, ya. Bukan sekedar reward ya, tapi sistem yang berjalan. Paham ya? Makanya kalau Anda masih berkutat di kuadran kiri, terus tidak pernah menyentuh kuadran kanan, yaitu bisnis PTBS, harus paham dan secepatnya sadar. Karena kalau nggak disentuh PTBS, nggak akan jadi-jadi nih bisnis. Sistem nggak akan jadi, nggak akan pernah jalan. Akhirnya Anda seterusnya mengandalkan kuadran kiri Anda yang tidak ada ujungnya. Ujungnya adalah di saat Anda tidak sanggup lagi. Itu ujungnya. Ternyata Anda masih hidup tapi sudah tidak sanggup. Berarti kita menjadi beban orang lain, beban anak kita gitu. Makanya kita harus pahami ini supaya kita sama-sama memandang PTBS ini sebagai apa? Sebagai lahan kita membangun kuadran kanan. Nah, sudut pandang saya memandang PTBS adalah PTBS ini adalah mesin cetak uang, Bapak Ibu. Makanya yang saya kerjakan adalah merakit mesin cetak uang ini. Ya, PTBS ini adalah mesin cetak uang yang harus dirakit dulu. Nah, di saat saya memandang PTBS ini sebagai mesin cetak uang, tapi harus dirakit dulu, makanya setiap hari kerja saya adalah merakit. Makanya saya cepat mesinnya jadi, walaupun belum menghasilkan uang yang lebih besar. Tapi walaupun saya sekarang sudah 2 bulan saya tidak closing, malah tidak prospek, karena nggak punya waktu, tetap saya punya penghasilan. Tetap anak saya makan, tetap anak saya sekolah, tetap beli bensin bisa, beli listrik, kehidupan tidak terganggu. Padahal saya 2 bulan tidak prospek, tidak closing, ya enggak. Nah, apa kabar teman-teman? Kalau nggak closing nggak ada uang ya kan? Karena sistemnya belum jalan. Makanya secepatnya sistemnya berjalan supaya mulai merasakan yang namanya uang mengalir tanpa henti. Itu ada di PTBS, insya Allah. Makanya jangan sampai kita salah memandang PTBS. Makanya kenapa hasilnya beda? Karena beda sudut pandangnya. Saya memandang PTBS sebagai mesin cetak uang yang harus dirakit, makanya saya kerjanya merakit. Nah, teman-teman mungkin beda. Mungkin menganggap PTBS ini bukan mesin cetak uang, makanya yang dikerjakan yang lain gitu kan. Nah, mungkin itulah makanya kalau beda paradigmanya, beda pola pikirnya, beda tindakannya. Sudah pasti beda juga hasilnya. Paham ya? Nah, makanya kita samakan paradigmanya, samakan sudut pandangnya supaya apa? Apa yang saya rasakan, apa yang Pak RD rasakan, apa yang top leader kita rasakan, teman-teman juga bisa merasakannya. Tapi harus samakan dulu sudut pandangnya supaya sama pola pikirnya dan sama juga tindakannya. Insya Allah sama juga menikmatinya. Amin ya. Harus paham. Kalau misalkan masih menganggap ini sampingan, pasti sering dikesampingkan. Akhirnya ya bonusnya juga nanti entah kapan gitu dikesampingkan juga. Tapi jangan jadikan PTBS sebagai sampingan, teman-teman. Jadikanlah PTBS kerjaan utama Anda yang kedua, itu baru benar. Itu benar. Tapi kalau Anda anggap sampingan, pasti akan selalu Anda kesampingkan dan Anda tidak akan pernah sukses di PTBS. Dan Anda akan stuck di kuadran kiri. Itu kemungkinan yang terbesar. Akan stuck di kuadran kiri yang akan memaksa kita bekerja keras terus sampai tua, ya. Nah, makanya pilihan yang tepat adalah membangun sistem di network marketing PTBS Corporation Syariah, ya. Makanya saya memaksimalkan supaya kuadran kanan saya terbangun. Alhamdulillah, walaupun belum besar, tapi sudah bisa menghidupi satu keluarga saya, ya. Dan teman-teman juga pasti bisa. Karena yang kita kerjakan sama, ya enggak? Perusahaannya sama, sistemnya sama, bonus yang disiapkan sama. Betul? Nah, kalau top leader kita bisa, saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Yang penting satu aja, manut mentor, garansi sukses. Dahsyat ya. Oke, lanjut. Nah, ini paradigma umum dan paradigma sukses. Paradigma umum itu kita lahir terus disekolahkan untuk nuntut ilmu, dapat ijazah dipakai untuk bekerja. Itu paradigma umum. Bekerja. Nanti katanya paradigmanya setelah bekerja nanti apa? Nanti mendapatkan penghasilan. Ya enggak? Penghasilan aktif income. Kita aktif datang income. Kita enggak aktif berhenti income gitu ya. Dan dari hasil aktif income ini kita bisa mengejar sukses, mengejar impian gitu kan. Itu paradigma umum. Tanda tanya, kenapa? Betul nggak dengan cara bekerja
dapat penghasilan aktif income, bisa mewujudkan impian. Bener nggak gitu kan? Kenapa tanda tanya? Ya bener nggak gitu. Jadi karyawan bekerja, betul nggak bisa beli mobil, bisa beli rumah? Nggak semua orang bisa. Banyakan mana dengan bekerja makan gaji, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa sekolahin anak ke tingkat jenjang lebih tinggi, bisa umroh, bisa haji. Itu impian. Berapa banyak orang? Lebih banyak atau lebih sedikit yang bisa dengan makan gaji mewujudkan impiannya? Lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih sedikit. Malah lebih banyak yang tidak bisa mewujudkan impiannya. Karena makan gaji, bekerja itu makan gaji. Nggak bisa. Dengan bekerja itu tidak bisa menghasilkan impian, mewujudkan impian. Secara garis besar, bukan nggak bisa sama sekali, tapi secara umum itu pasti tidak bisa. Kenapa? Namanya bekerja makan gaji, gaji kita itu dibatasi. Sementara impian kita besar. Akhirnya impian tinggal mimpi. Pengen punya rumah, entah kapan. Akhirnya jalan pintas ya. Kan kredit ya, riba. Nah, paradigma sukses itu orang-orang kuadran kanan. Kuadran kiri itu paradigma umum. Kuadran kanan ini orang-orang yang punya paradigmanya sudut pandang sukses, bukan umum. Nah, paradigma sukses itu apa? Bekerja itu bukan mendapatkan penghasilan income, tapi untuk membangun aset. Jadi bekerja dapat penghasilan dikumpulkan, bukan untuk hidup dulu, tapi untuk membangun aset dulu. Sehingga aset ini akan menghasilkan uang lagi yang lebih besar. Dan dari membangun aset mendapatkan yang disebut penghasilan pasif income. Dari penghasilan pasif income inilah nanti bisa terwujud impian-impian. Nah, ternyata untuk membangun aset pun tidak bisa dengan bekerja. Tapi paradigma suksesnya udah benar, yaitu bangun aset, bukan dimakan dulu, tapi untuk bangun aset. Ternyata walaupun paradigma sukses itu bangun aset, tetap aja modal bangun asetnya tidak bisa dari bekerja makan gaji. Makanya orang-orang kuadran kanan mencari penghasilan itu tidak pernah dengan cara bekerja makan gaji. Nggak pernah. Kenapa? Bekerja tidak akan pernah bikin orang kaya. Terlihat kaya iya, tapi benar-benar kaya tidak. Orang bekerja itu cuma terlihat kaya. Oh, dia manajer, dia punya rumah besar, mobilnya mewah, cicilan semua, Pak Bro. Saldonya kosong. Ada saldonya, tapi udah untuk hidup sebulan. Makanya banyak orang bilang orang kaya itu pelit. Bukan pelit, memang saldonya nggak ada gitu. Buat traktir bawahan tuh nggak ada. Karena udah habis untuk cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor ya, semuanya serba mewah. Padahal saldonya udah nggak ada. Hanya terlihat kaya. Tapi orang benar-benar kaya itu tidak pernah mencari penghasilan dari makan gaji, tapi dari berbisnis. Nah, itulah paradigma sukses ya. Dia berbisnis, penghasilan dari berbisnis ini tidak terbatas ya. Dari hasilnya itu bisa membangun aset, dari aset inilah nanti menghasilkan passive income yang insya Allah akhirnya bisa mewujudkan impian. Itulah bedanya kuadran kiri, kuadran kanan. Orang kuadran kiri punya paradigma umum, dikiranya dengan bekerja bisa mewujudkan impian, dengan berdagang bisa mewujudkan impian. Ternyata tidak. Karena kalaupun dengan bekerja pengen mewujudkan impian, harus punya gaji besar. Kalaupun dagang, harus modalnya super besar. Nah, sementara mampu nggak kita menyiapkan modal yang super besar untuk menghasilkan hasil yang besar juga? Nggak semua orang ya, lebih banyak nggak bisanya dibanding orang-orang yang bisa. Nah, kita kan salah satu mungkin orang-orang yang nggak bisa. Makanya kita harus maksimalkan kuadran kanan. Modalnya kecil, cara kerjanya sederhana, hasilnya yang luar biasa. PT BES bisa 31 kali 1,67 miliar. Ya enggak? Modalnya cuman kelipatan 2,6 juta. Semahal-mahalnya modal di PT BES cuman 77 juta 600. Keluarnya cukup sekali seumur hidup. Sementara kalau punya toko, udah dagang 5 tahun, itu udah ratusan juta keluar ya untuk ngisi tokonya. Setiap kosong habis barang belanja lagi sekian juta. Nanti habis kosong belanja lagi sekian juta. Totalkan sekian tahun ya. Itu ratusan juta keluar ya. Gitu. Next. Nah, orang-orang yang paradigma yang kuadran kanan inilah yang benar-benar banyak yang menuai atau menikmati kesuksesan. Di orang-orang kuadran kiri, saya juga orang kuadran kiri dulunya ya.
Tapi kalau saya nggak bangun koran kanan, apakah bisa saya mencapai apa yang saya capai sekarang? Nggak bisa. Boro-boro beli mobil cash, 17 tahun saya bekerja. Ngumpulin DP-nya aja udah empot-empotan, ditambah nyicilnya. Wah, aduh udah nggak mau lagi saya. Ya, next, lanjut ya. Nah, kuadran kiri ya atau karyawan atau wirausaha itu seperti manusia ember, manusia ember. Nah, yang itu membarter waktu, tenaga, pikiran, dan biaya untuk uang ya. Nah, orang kuadran kanan itu pengusaha atau pebisnis itu seperti manusia saluran pipa, saluran air, yaitu membangun aset berupa sistem atau mesin uangnya. Nah, ini ilustrasinya Bapak Ibu. Ini adalah ilustrasi. Misalkan nih di perkampungan ini ya, rumah-rumah ini adalah perkampungan penduduk ya, isinya adalah keluarga Anda, istri, anak, dan orang tua. Nah, keluarga Anda ini hidup dari air yang ada di penampungan air di depannya itu. Hidupnya dari sana. Nah, tugas Anda adalah mengisi penampungan air ini jangan sampai kering supaya keluarga Anda hidup. Dan Anda bekerja keras setiap hari untuk mengisi penampungan air, artinya mencari nafkah. Bekerja keras setiap hari mencari nafkah. Ilustrasi mencari nafkah adalah untuk mengisi penampungan air ini. Anda bekerja, berjuang setiap hari supaya penampungan air ini tidak kering. Betul ya? Kalau penampungan air ini kering, keluarga Anda akan kesulitan hidupnya. Makanya setiap hari Anda berjuang keras supaya penampungan air ini tetap diisi. Nah, kerja keras Anda itu, ya enggak, Anda pergi pagi pulang petang, kadang-kadang pergi pulangnya malam, ya, kadang-kadang pergi pagi pulangnya pagi, kerja keras. Diibaratkan kerja keras Anda itu, Anda mengambil airnya di puncak gunung. Kerja keras ya, bolak-balik, ngisi air, ngambilnya di puncak gunung. Itu adalah ilustrasi kerja keras Anda setiap hari untuk menafkahi keluarga Anda, keluarga kita. Anda setiap hari naik gunung dan turunkan gunung bawa air pakai ember. Itu saking menggambarkan kerja keras kita itu untuk menghidupi keluarga kita. Naik gunung, turun gunung, bawa ember untuk memastikan keluarga kita bisa makan, bisa sekolah, dapur ngebul, betul nggak? Ini adalah ilustrasinya. Kerja keras kita itu setiap hari itu diibaratkan ngisi air, ngambilnya di puncak gunung. Setiap hari naik turun gunung bawa air pakai ember. Kerja keras ya, kerja keras. Itulah yang kita ilustrasikan sebagai kerjaan di kuadran kiri, Bapak Ibu. Kalau kita tiba-tiba nggak bisa naik gunung lagi, apa terjadi dengan keluarga kita? Kalau kita ternyata sakit berhari-hari, nggak bisa kerja, nggak bisa naik gunung ngambil air, keluarga kita akan kekeringan. Dan itu resiko yang akan terjadi di saat kita mengandalkan kuadran kiri, stuck di sana. Kerja keras Anda, ibaratnya Anda naik gunung, turun gunung, ambil air, bawa ember. Kerja keras, bisa. Sekarang lagi kuat, bisa. Saat nggak bisa, bagaimana kehidupan berikutnya? Ya, kerja keras itu ada batasnya. Usia, tenaga, kesehatan, ya betul. Nah, jadi kalau kita di kuadran kanan itu kita seolah-olah bekerja membangun saluran pipa. Bagaimana? Kita kerja keras di awal, kerja cerdas namanya. Kerja cerdas bangun saluran pipa air langsung dari sumber air di puncak gunung. Setahap demi setahap, seruas demi seruas kita bangun. Dan bangunnya bukan sendirian, bersama-sama. Ya enggak? Bersama-sama dengan tim bangun saluran pipa air. Seruas demi seruas, seruas demi seruas, luas berikutnya. Dan sampai akhirnya pipa air ini sampai ke penampungan air. Di saat saluran pipa air ini jadi, apa yang terjadi berikutnya adalah ada air yang mengalir tanpa henti, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu naik turun gunung lagi, air di penampungan air tidak pernah kering. Bapak Ibu jalan-jalan ke Eropa, nafkah uang tetap ada, tetap masuk ke rekening. Ya nggak? Jalan-jalan ke Bali, lagi tidur pun saldo bunyi. Kenapa? Saluran pipa airnya sudah jadi. Inilah yang diibaratkan bekerja membangun sistem. Seperti seolah-olah membangun saluran pipa air.
langsung dari sumber mata air di gunung sampai ke penampungan air di rumah kita. Di saat saluran pipa airnya sudah jadi, kita nggak usah kerja keras lagi, airnya mengalir terus-menerus tanpa henti. Pertanyaannya, mau yang mana Bapak Ibu? Mau kerja keras naik turun gunung bawa ember setiap hari, atau mau kerja keras dan cerdas bangun saluran air, saluran pipa langsung dari sumber airnya? Nah, kita sudah punya peluangnya. Bangun saluran pipa melalui wasilah bisnis PTBES, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak sentuh bisnis ini, artinya Bapak Ibu mempertahankan kuadran kiri yang seolah-olah bekerja keras setiap hari, seperti halnya orang naik turun gunung bawa ember ngambil air. Capek, Bapak Ibu. Lelah. Uangnya segitu-segitu aja. Ya, itu adalah paradigma. Nah, makanya kalau kita samakan paradigma, insya Allah apa yang kita lakukan pun akan sama. Saya habis-habisan, pasti Bapak Ibu habis-habisan juga. Saya tembus mobil, motor, pasti Bapak Ibu juga tembus mobil, motor. Punya penghasilan belasan juta per bulan, insya Allah Bapak Ibu juga merasakannya. Ya enggak? Amin ya. Next. Nah, ini adalah contoh berikutnya kerja keras dan kerja cerdas. Cicak itu kerja keras mengejar makanannya. Tapi laba-laba kerja keras, kerja cerdas hanya di awal saja. Dia kerja keras bangun jaring. Setelah jaringan jadi, apa yang terjadi? Makanan yang datang nyangkut di sana. Betul ya? Nah, pertanyaannya mana yang lebih efisien? Cicak apa laba-laba? Ya enggak? Pasti laba-laba. Karena cicak kalau lapar dia harus kerja lagi, harus gerak lagi. Laba-laba cukup diam aja. Dia kerja keras hanya di awal saja, bangun jaring laba-laba. Begitu juga di PTBES, kerja keras kita sampai sistemnya berjalan. Perbandingan 3 bisnis bersistem. Bisnis owner, ya, misalkan corporate bangun perusahaan itu modalnya besar banget, resikonya besar banget, tempat atau tokonya harus tertentu ya, harus ada tempatnya, ada tokonya, ada bangunannya, waktu bekerjanya tertentu, syaratnya juga spesifik. Sementara tadi joint franchise, modalnya juga besar, resiko juga besar, tempat tokonya harus ditentukan, waktu bekerjanya juga ada jam kerja, syaratnya juga harus ada sistem. Sementara network marketing modalnya kecil, resikonya kecil, tempatnya fleksibel, bisa dimanapun kita kerjakan, mau di rumah, mau di pasar, mau di kantor, mau di hutan tempat kerja pun, ya. Yang penting kita masih ketemu orang, itu kita bisa jalan bisnisnya, ya enggak? Waktunya juga fleksibel, nggak ada jam kerja, syaratnya juga ada sistem. Betul kita ada sistem dan hasilnya juga luar biasa ya. Nah, jadi network marketing adalah pilihan yang pas untuk saat sekarang ini buat kita semua ya. Karena bangun perusahaan atau korporat juga kita belum mampu, ikut franchise juga belum, mungkin nanti ya nggak tembus reward PTBES kita punya restoran McD kah atau punya Alfamart lah, bisa ya. Tapi kita maksimalkan dulu peluang dari network marketing yang ada di PTBES gitu Bapak Ibu ya. Nah, siap Bapak Ibu untuk sukses di PTBES?